Alkisah, di sebuah bukit yang jauh dari desa, di daerah Kalimantan, hiduplah seorang janda miskin dan seorang anak gadisnya. Anak gadis janda itu bernama Darmi. Rupanya sangat cantik jelita. Namun sayang, ia mempunyai perilaku yang amat buruk. Segala permintaannya harus dituruti. Setiap kali ia meminta sesuatu kepada ibunya harus dikabulkan, tanpa memperdulikan keadaan ibunya yang miskin. Setiap hari harus membanting tulang untuk mencari sesuap nasi. Suatu hari, seperti biasa, gadis itu mengurung dirinya di dalam kamarnya. Ia tak mau matahari merusak kulitnya. Ia enggan debu-debu mengotori wajahnya. Ibu! Ada apa, Nak? Bukankah sudah aku bilang setiap aku bangun tidur ibu harus menyiapkan lulur, air hangat dan menata kamar ini? Kamu itu kan sudah besar. Ibu kan tahu aku lagi sibuk. Sang ibu hanya mengelus dada, hatinya gelisah. Kesibukan mempercantik diri hanya itulah yang selalu dilakukan putrinya yang pemalas itu. Matahari mulai memancarkan sinarnya. Sang ibu mulai bersiap-siap untuk berangkat ke sawah untuk bekerja. Ia tidak lupa mengajak Darmi untuk membantunya di sawah. Ayo ikut ibu bekerja di sawah, Nak. Tidak, nanti kalau kuku dan kulitku kotor gimana? Apa kamu tidak kasihan sama ibu, Nak? Aku lagi dandan, Bu. Akhirnya sang ibu pergi ke sawah sendirian. Setelah ibu pulang dari sawah, Darmi langsung menghampirinya. Ibu pulang. Mana upahnya? Nah, ini dia. Jangan, Nak. Itu buat beli beras untuk makan. Keesokan harinya, ketika ibunya pulang dari bekerja, si Darmi meminta lagi uang upah yang diperoleh ibunya untuk membeli alat kecantikannya yang lain. Keadaan itu terjadi setiap hari. Suatu hari, sang ibu mencoba untuk membujuk anaknya agar mengubah tabiat buruknya. Bu minta uang. Coba kamu bekerja, Nak, bantu ibu ke sawah. Apa sih, Bu? Ibu pun sedih mendengar ucapan yang terlontar dari mulut anaknya sendiri. Sang ibu hanya memohon agar Darmi tidak mengurung diri di rumah. Ibu ingin Darmi mengenal lingkungannya agar ibu tenang jika suatu saat dipanggil Tuhan. Hari berganti hari, akhirnya sang anak mau menuruti kehendak ibunya. Ia tidak keberatan untuk kemanapun bersama sang ibu. Tapi anaknya ini mengajukan sebuah syarat bahwa ibunya tidak diperbolehkan untuk mengakui bahwa ia adalah ibunya. Sebagai seorang ibu, tentu hatinya teriris mendengar itu. Namun, sang ibu pun menyetujuinya. Hingga pada suatu hari, anak gadis itu diajak ibunya turun ke desa untuk berbelanja di pasar yang letaknya jauh dari tempat tinggal mereka. Anak gadis itu berjalan melenggang dengan memakai pakaian yang bagus dan bersolek agar orang di jalan yang melihatnya akan mengagumi kecantikannya. Ketika mereka mulai memasuki desa, orang-orang memandangi mereka. Begitu terpesona melihat kecantikan anak gadis itu.
terutama para pemuda desa yang tak puas-puasnya memandang wajah gadis itu. Namun, ketika melihat orang yang berjalan di belakang gadis itu, sungguh kontras keadaannya. Hal itu membuat orang bertanya-tanya. Coba lihat wanita itu, cantik bukan? Wah, iya. Eloknya bagai bidadari, cantik sekali. Rasanya ingin sekali aku mengenalnya. Bahkan kecantikannya mengalahkan bunga mawar. Iya. Rasanya ingin sekali aku mengenalnya. Tapi yang di belakang dia siapa? Gak tahu. Kemana? Mau kenalan? Tunggu, aku ikut. Di lain sisi, para perempuan pun turut membicarakan kehadiran mereka. Murti. Iya, kamu lihat gak wanita tua di belakang gadis cantik itu? Iya, aku melihatnya, kasihan banget ya. Iya, sangat kasihan sekali. Mungkin kamu jangan berpikir yang macam-macam. Oh iya kak, baiklah. Di antara orang yang melihatnya itu, seorang pemuda mendekati dan bertanya kepada gadis itu. Hei cantik, siapa yang ada di belakangmu itu? Apakah dia ibumu? Bukan. Masa? Bukan, dia itu budakku. Astaga, jangan begitu. Iya, astaga, jangan begitu. Meskipun itu budakmu, dia juga manusia. Alangkah terlukanya sang ibu mendengar itu. Hatinya menangis dan ia benar-benar tak berdaya menahan sakit hatinya. Ia berbisik dan memohon kepada Tuhan. Ya Tuhan, hamba tak kuat menahan hinaan ini. Anak kandung hamba begitu kejam. Ya Tuhan, hukumlah anak durhaka ini. Ibu, maafkan aku. Maafkan ibu, nak. Anak gadis itu terus meratap dan menangis memohon kepada ibunya. Akan tetapi semuanya telah terlambat. Seluruh tubuh gadis itu akhirnya berubah menjadi batu. Sekalipun menjadi batu, namun orang dapat melihat bahwa kedua matanya masih menitikkan air mata, seperti sedang menangis. Oleh karena itu, batu yang berasal dari gadis yang mendapat kutukan ibunya itu disebut batu menangis.